Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran sosiologi kelas 11 materi yang kedua yaitu tentang berbagai bentuk dan jenis dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, menurut pendapat Immanuel Durkheim ya. Immanuel Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua bentuk atau jenis. Yang pertama disebutnya solidaritas mekanik, yang kedua disebutnya solidaritas organik. Apa yang dimaksud dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Solidaritas mekanik adalah kelompok sosial yang memiliki ciri di mana masyarakatnya masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Jadi masyarakatnya masih bersifat homogen, kemampuannya itu hampir sama, keahliannya hampir sama. Yang kedua adalah solidaritas organik, di mana masyarakatnya sudah mengenal pembagian kerja. Jadi kemampuan dan keahliannya itu sudah beraneka ragam, sudah bersifat heterogen. Ada yang ahli dalam bidang keuangan, ada yang ahli dalam bidang kedokteran dan sebagainya gitu ya. Jadi kemampuan masyarakatnya sudah beraneka ragam sehingga masyarakatnya sudah mengenal pembagian kerja. Misalnya di masyarakat Baduy di sini. Masyarakat Baduy itu dikategorikan sebagai masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik karena masyarakatnya masih bersifat sederhana, masih bersifat homogen. Contoh pada masyarakat dengan tipe solidaritas organik adalah masyarakat di perkotaan di mana masyarakatnya sudah bersifat heterogen, beraneka ragam. Mereka sudah mengenal pembagian. Selanjutnya, jenis dari kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Dia mengelompokkan kelompok sosial itu menjadi dua, yaitu yang pertama Gemeinschaft atau sering disebutnya paguyuban, dan yang kedua Gesellschaft yang sering disebut dengan patembayan. Apa itu yang maksud dengan Gemeinschaft atau paguyuban tersebut? Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, dekat, bersifat alamiah dan kekal, bersifat pribadi. Contohnya adalah keluarga. Dan paguyuban juga ini sebetulnya bisa dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi tiga. Ada paguyuban atau Gemeinschaft by blood berdasarkan ikatan darah, misalnya keluarga. Ada berdasarkan tempat by place atau of place gitu ya, berdasarkan kategori tempat, misalnya RT, RW, tetangga. Juga ada yang berdasarkan pemikiran by mind gitu ya. Karena kedekatan karena satu ideologi, satu pemikiran. Jadi bisa kedekatan itu karena faktor ikatan darah, kedekatan karena faktor kedekatan tempat atau wilayah. Yang ketiga karena satu pemikiran atau satu ideologi atau satu keyakinan. Itu adalah disebutnya Gemeinschaft. Jadi kelompok yang memang dimana dalam kehidupannya itu akrab, dekat, bersifat pribadi dan bersifat kuat dan kekal. Berbeda dengan Gesellschaft atau patembayan, di mana masyarakat dengan tipe patembayan itu adalah orang-orangnya mereka berkumpul bersifat formalistik dan bersifat sementara gitu ya, tidak lama, hanya untuk memenuhi kepentingan, unsur-unsur kepentingan dan tujuan mereka. Ketika unsur-unsur kepentingan dan tujuan mereka kemudian sudah selesai, maka kemudian terpisah kembali. Itu adalah disebutnya Gesellschaft atau patembayan. Menurut siapa? Menurut Ferdinand. Selanjutnya, contohnya adalah Gemeinschaft, misalnya hubungan yang terdapat dalam kekerabatan atau keluarga tadi ya, by blood atau berdasarkan ikatan darah. Yang contoh Gesellschaft atau patembayan, misalnya hubungan dalam dunia industri. Itu adalah mereka berkumpul kemudian bersatu satu kelompok karena ada tujuan dan kepentingan. Ketika kepentingan mereka selesai ya sudah membubarkan diri. Itu bersifat sementara. Menurut Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Selanjutnya yang ketiga adalah ada yang disebut dengan kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut Charles Horton Cooley, di dalam masyarakat itu terdapat kelompok primer.
Apa itu kelompok primer? Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Mungkin tadi hampir sama dengan menurut Ferdinand Tonis itu kategori Gemeinschaft. Gitu. Di mana ruang lingkup terpenting kelompok primer adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, komunitas orang dewasa. Jadi kalau menurut Tonis mungkin ini adalah paguyuban atau Gemeinschaft. Kalau menurut Carlos Horton Puli disebutnya kelompok primer. Selanjutnya, menurut Aylward Paris bahwa dalam masyarakat juga ada istilah kelompok sekunder yang bersifat formal dan tidak pribadi dan berciri kelembagaan atau formalistik. Contohnya adalah kelompok sekunder, misalnya koperasi dan partai politik. Mungkin kalau menurut Tonis itu adalah dekatnya dengan Gesellschaft gitu ya. Itu adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Selanjutnya ada istilah kelompok in-group dan out-group menurut William G. Sumner ya. Menurut Sumner, dia membagi kelompok jadi dua yaitu in-group dan out-group. Menurutnya, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok yaitu yang disebut dengan in-group dan out-group. In-group itu dalam grup, anggota sebuah grup, dia bagian dari sebuah kelompok, dan ada kelompok orang lain atau kelompok luar. Ada kami, out group, mereka. Kami berarti kami adalah in group. Mereka berarti out group atau kelompok luar atau orang lain. Itu istilahnya in group dan menurut Sumner ya. Selanjutnya ada istilah membership group dan reference group gitu ya. Ini pendapat dari Robert K. Merton. Dia membagi kelompok menjadi dua yaitu membership group dan reference group. Apa yang dimaksud dengan membership group? Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota, member gitu ya, dari kelompok tersebut. Kalau reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan, referensi, rujukan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi model mungkin ya, model bagi kelompok yang lainnya itu disebutnya reference group gitu ya. Ini contoh dari reference group dan membership group gitu ya. Di mana reference group itu adalah jadi acuan atau rujukan atau yang dicontoh oleh masyarakat. Kalau membership group itu adalah sebuah kumpulan masyarakat di mana mereka terdiri dari anggota-anggota yang ada di dalamnya. Selanjutnya, dalam kelompok juga ada istilah kelompok formal dan kelompok informal. Apa bedanya kelompok formal dan kelompok informal? Kelompok formal itu adalah kelompok yang memiliki aturan yang tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota gitu ya. Contohnya di sebuah perusahaan atau di lembaga dibuat struktur, ada direktur, ada sekretaris, ada keuangan dan sebagainya sampai cleaning service. Maka susunan organisasi tersebut disengaja supaya tujuan dari perusahaan itu atau organisasi itu tercapai gitu ya. Karena ada pemimpin, ada yang dipimpin, kemudian mereka berperan sesuai dengan kedudukannya untuk mencapai tujuan kelompok gitu ya. Sama kalian juga misalnya di OSIS, ada yang ketua, ada sekbid, ada anggota. Kita berperan sesuai dengan statusnya masing-masing. Nah, itu disebutnya struktur formal, tegas dan resmi gitu ya. Jadi ada aturan yang tegas dan resmi. Kalau kelompok informal adalah di mana kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya adanya pertemuan anggota dalam kelompok atau dia memiliki kepentingan yang sama. Misalnya sekelompok remaja sering nangkring atau nongkrong di perapatan ya, di sana karena seringnya mereka itu ada terbentuk sebuah struktur yang informal. Di dalamnya ada yang mungkin dianggap pemimpin, yang lainnya anak buahnya, tetapi tidak tegas. Ada aturan-aturan yang memang secara tidak langsung ada, misalnya kebersamaan dan sebagainya, solidaritas, setia kawanan. Itu adalah kelompok-kelompok informal. Ada yang formal, ada yang informal. Termasuk adalah keluarga. Keluarga itu adalah sebuah kelompok yang memang tidak ada aturan atau undang-undang atau konstitusinya, tetapi dalam hubungan sosial di dalam sebuah keluarga ada etika, norma yang harus dipatuhi walaupun
tidak tertulis. Itu disebutnya kelompok informal. Masih terkait dengan jenis kelompok sosial, ada yang disebut dengan kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional itu apa gitu ya? Yaitu kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Jadi kelompok ini berdasarkan sebuah kepentingan atau tujuan yang pragmatis tertentu untuk bagaimana dia bisa mengembangkan atau memajukan organisasi atau profesi mereka untuk supaya dia meningkat wawasan dan keilmuan atau kompetensi mereka di bidangnya masing-masing. Jadi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan sebuah kepentingan, bukan atas dasar sekedar kekeluargaan atau kekerabatan, tapi tujuan karena profesi atau tuntutan kompetensi. Yang selanjutnya ada kelompok volunteer. Kelompok ini terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Yaitu kelompok volunteer itu adalah kurang lebih contohnya misalnya kelompok relawan. Relawan ketika ada musibah, ada banjir, ada gempa, mereka itu terbentuk secara spontan dan mungkin ada yang terorganisir, tapi mereka seolah-olah muncul pada saat-saat tertentu saja. Volunteer atau kelompok relawan gitu ya. Contoh di sini kelompok okupasional adalah ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pekerja dan sebagainya. Mereka bersatu berkelompok bukan karena kekerabatan, bukan karena kedekatan, tapi karena tujuan profesi, karena tujuan atau kepentingan yang sama. Contoh kelompok volunteer adalah di sini ada tim relawan, sukarelawan dalam sebuah bencana, misalnya Basarnas. Mereka muncul pada saat-saat ada kejadian tertentu, misalnya bencana alam. Selanjutnya, selain dari kelompok sosial, ada istilah kolektivitas atau perilaku kolektif. Yang pertama ada yang dikenal dengan istilah kerumunan atau crowd. Kerumunan adalah sekumpulan orang yang bersama-sama ada di suatu tempat dengan sistem yang tidak teratur. Karena sering terjadi secara spontan, sehingga dianggap memiliki sifat yang sementara. Karena kebanyakan orang yang berkumpul akan segera membubarkan diri jika dirasa orang-orang yang ada di sekelilingnya juga membubarkan diri. Itu adalah kerumunan. Misalnya di sini contohnya sedang nonton bola atau nonton bioskop. Mereka berkumpul itu adalah bersifat sementara dan spontan untuk tujuan-tujuan tertentu walaupun mungkin tanpa interaksi secara intensif. Mereka setelah selesai tujuannya maka dengan seketika itu juga membubarkan kerumunan atau crowd. Adapun jenis dari crowd atau kerumunan itu yang pertama ada kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial dibagi menjadi dua. Ada istilah formal audience, ada expressive group. Formal audience adalah kerumunan yang terjadi karena adanya banyak orang yang ingin melihat suatu hal. Contohnya ketika kita mengikuti sebuah kajian atau pengajian keagamaan. Ada expressive group adalah kerumunan yang terjadi karena tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama. Misalnya ada sebuah pesta atau party gitu ya. Itu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Yang kedua, ada kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. Ada yang disebut dengan inconvenient aggregation, ada panic crowd, dan ada spectator crowd. Ya. Apa yang dimaksud dengan inconvenient aggregation gitu ya? Itu sebuah kerumunan yang terjadi karena adanya suatu hal yang kurang menyenangkan. Biasanya kerumunan ini adalah bersifat tidak menyenangkan karena terpaksa untuk menghadiri sesuatu untuk kepentingan tertentu. Misalnya ketika kita antri gitu ya, antri tiket, antri bus dan sebagainya. Nah, itu semakin banyak orang yang antri maka semakin tidak menyenangkan. Tapi mereka berkumpul untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan tiket. Yang kedua, panic crowd. Itu kumpulan atau kerumunan karena ada sesuatu yang membuat mereka panik. Misalnya ada bencana, berkumpul seketika gitu ya. Itu adalah panic crowd.
Yang ketiga ada spectator crowd. Ini juga nyambung dengan panic crowd. Ketika ada kepanikan, ada yang nonton, ada yang melihat. Misalnya ada kecelakaan lalu lintas. Sana ada kepanikan yang menolong. Kemudian juga ada banyak yang kemudian bergumul, berkumpul untuk menyaksikan. Itu disebutnya spectator crowd. Berkerumun, berkumpul yang bersifat sementara. Yang ketiga ada kerumunan yang berlawanan dengan norma. Yang pertama ada acting mob, gitu ya. Yang kedua ada immoral crowd, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan acting mobs adalah sebuah bentuk kerumunan yang terjadi karena adanya sekelompok orang yang bergerombol dengan sifat emosional yang tinggi. Sehingga dalam kerumunan ini biasanya menjadi tidak terkendali dan memicu timbulnya perkelahian apabila tidak dapat mengontrol diri secara baik, secara fisik maupun psikis, gitu ya. Biasanya kerumunan ini terjadi karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi seperti misalnya konflik sosial, adu domba, cemburu sosial, kesenjangan sosial, unsur sara, hasutan dan sebagainya. Contohnya adalah misalnya bentrokan PKL ya dengan Satpol PP gitu ya. Itu adalah termasuk contoh berkumpul kemudian dengan penuh emosi, emosionalitas. Nah, itu disebutnya acting mob gitu ya. Kemudian yang kedua, immoral crowd adalah sebuah kerumunan di mana kegiatannya adalah sebuah dia berkumpul di mana dia melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, misalnya mabuk-mabukan, pesta seks, perjudian dan sebagainya. Itu disebutnya immoral crowd, itu ya. Itu jenis-jenis dari kerumunan. Selanjutnya masih perilaku kolektif atau kolektivitas, yaitu publik. Publik adalah individu-individu yang menjalin interaksi melalui media atau alat komunikasi atau pesan berantai. Misalnya kalian mengikuti Facebook, di mana kita bisa melihat, semua orang bisa melihat dan menyaksikan secara langsung atau tidak langsung pada waktu yang sama, atau mungkin bukan pada waktu yang sama tapi perhatiannya sama. Itu disebutnya publik. Jadi di sana ada banyak orang yang memiliki perhatian yang sama walaupun tidak berada dalam tempat yang sama, disebutnya publik. Nah, di sini yang termasuk publik adalah ada kelompok vested interest, ada kelompok newcomer, ada kelompok pasif. Kelompok vested interest biasanya kelompok yang ingin mempertahankan situasi dan kondisi yang sudah ada atau disebutnya status quo. Jadi mereka membuat status dalam Facebook, membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang ingin bagaimana apa yang sudah ada itu tetap selalu dijunjung tinggi dan dipertahankan. Tapi juga ada kelompok yang kedua, di samping kelompok vested interest juga ada kelompok newcomer, di mana mereka justru ingin melakukan perubahan, ingin membuat sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya, sehingga ada terjadi sesuatu yang berubah dari keadaan pada saat itu. Itu disebutnya kelompok newcomer. Tapi yang ketiga juga ada kelompok pasif, hanya mengikut saja, hanya mendengarkan saja. Itu disebutnya kelompok pasif. Itu adalah contoh dari publik. Jadi publik bisa terbagi tiga secara umum. Ada kelompok yang vested interest, newcomer, dan pasif. Itu bisa kita lihat dan kita perhatikan mungkin di media sosial. Bisa kalau kita klasifikasikan di media sosial itu, misalnya di Facebook, itu bisa digolongkan menjadi tiga kelompok ini. Vested interest, newcomer, dan pasif. Kelompok yang pro dan yang kedua kelompok yang kontra adalah kelompok yang diam-diam saja, tidak mengambil keputusan, tidak mengambil pernyataan-pernyataan yang tegas, tapi dia mengikuti, disebutnya kelompok pasif. Nah, itu adalah jenis-jenis dari kelompok sosial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.